aja. Nah, jadi ya bismillah kita lanjut. Kita tadi udah membuat semua komponennya ya, penyusun login screen. Ada di sini teks ya, kemudian ada text field dan ada button. Itu yang kita sudah buat. Selanjutnya itu artinya kita sudah siap untuk memanggil komponen ke dalam satu screen ya, yang mana itu nanti ada di login screen gitu ya. Di sini tadi karena recordnya terlambat, jadi kita tadi sudah membuat beberapa teman-teman. Pertama itu udah membuat stateless ya, di sini tadinya kan stateful diubah jadi stateless ya, karena semua perubahan state itu udah dihandle sama kelasnya masing-masing yang dari komponen tersebut gitu kan. Kemudian di sini kita membuat beberapa parameter ya atau properties dari kelas stateless itu sendiri. Sifatnya semuanya private. Pertama ada form key, kedua ada email controller, ketiga ada password controller. Di sini mungkin form key ini kalian baru lihat gitu kan. Dia udah mesti tulisin fungsinya di dalam komentar. Ini adalah fungsinya untuk memanggil sebuah validator dari setiap form. Jadi kita kan punya validator ya tadi ya, untuk menghandle kalau misalkan user itu belum ngisi gitu kan. Jadi dia nggak bisa login karena isiannya semuanya sifatnya adalah wajib diisi gitu ya. Oke. Kemudian di sini widget kita juga udah mendefinisikan scaffold gitu kan. Of course, setiap screen pasti dia punya scaffold untuk kanvas menggambarnya. Kemudian untuk memastikan dia itu nantinya nggak ada masalah-masalah receh kayak overflow, kita langsung aja nih ya kan buat dia ini kan kolom ya, berarti kita buat aja dia scrollable dengan membungkus kolom sebagai single chat scroll view dengan padding senilai horizontal 16 dan vertikal 32. Sip. Di sini kolom kita kasih alignmentnya itu cross ya, dia start. Jadi nanti kenapa kolom itu harus dikasih cross, jadi ini nanti agar membuat widget kita itu mentok ke kiri gitu ya, karena start ya. Oke. Childrennya di sini kita kasih ya size boxnya 70 sudah. Oke, kemudian kedua teksnya di sini ada pertama welcome back. Welcome back. Welcome back ya. Kemudian di sini style ya, kemudian tesi ya, tesi ada fosinya 32, fosi 32 sudah. VW nya itu bold udah. Color ya, colornya itu manggil dulu dia text color jadi gray ya. Oke, gini dulu ya, Command S. Kita restart deh, harusnya dia muncul nggak sih login screen. Nah, welcome back. Nah, udah muncul nih, jadi nanti kita setiap update-nya udah bisa kelihatan gitu ya. Kalau tadi kan kita cuma bikin komponen tapi belum dipanggil gitu. Nah, welcome back. Nah, ini udah mirip-mirip ya, welcome back kayak gitu. Oke, sudah? Oke, selanjutnya apa lagi nih yang ditampilin? Please enter a form gitu kan ya. Oke, di sini welcome back-nya sudah. Kemudian kita masuk ke teks yang kedua. Setelah teks kita enter di sini, kita kasih size box senilai 70 ya. Bukan 8. Height ya, karena dia kolom, height dia 8 ya. Kemudian kita masukkan teks yang kedua dengan memanggil widget teks lagi. Sudah? Nah, teksnya adalah kayak tadi ya. Please enter a form to login to this app gitu ya. Sudah. Style kita panggil tesi. Sudah. Pertama itu fosinya 32. Bukan ya, 16. Sorry. Kalau 32 yang itu. Udah. Kemudian colorsnya gray juga. Nah, berarti teko. Command S. Nah, please enter a form to log into this app. Dah? Oke, kemudian isian yang selanjutnya kita tinggal manggil aja teman-teman. Di sini kan kita sudah membuat tadi yang namanya itu ini ya teman-teman. Dia out form field. Kita tinggal panggil aja. Nanti akan gampang banget ya. Jadi ikutin Wistia ya.
Di sini pertama kan untuk email or username, ya nggak? Ya. Sip. Jadi dia bisa ngisi antara email atau username. Ya di sini adanya full name sih. Jadi username mungkin kita nggak usah pakai. Jadi langsung email dan password aja untuk login ya. Udah? Oke, di sini silakan setelah teksnya kita tambahin masih dalam kolom ya, karena dia kan masih dalam satu kolom yang sama. Itu kita panggil yang namanya size box lagi. Itu nilainya adalah 60. Ya. Height 60. Oke. Udah? Setelah size box kita panggil yang namanya class form, teman-teman. Kalau kemarin kan kita form field ya nggak, atau text form field atau text field gitu ya. Kita langsung aja form di sini. Dia minta child langsung. Itu dia mandatory. Child di sini kita akan mendefinisikan sebagai kolom ya. Dah. Nah, untuk memastikan nantinya kita bisa manggil validator. Tadi kalau kita mau manggil validator harus manggil apa? Harus manggil apa kalau mau manggil validator tadi? Kalau mau manggil validator? Form key, betul. Jadi di sini kalau teman-teman hover ya di class form, kita hover, dia ada satu argumen yang namanya key. Di sini kita masukin form key kita agar kita bisa manggil validator. Silakan kita masukkan argumen, kemudian kita panggil form key. Nah, ini, udah. Nah, di kolom ya kita enter, kita masukin widget-widget yang dibutuhkan ya. Itu kalau masukin ke atas. Kalau ini bilang ya kalau terlalu cepat. Dah? Oke, di kolomnya children-nya nih kita masukin widget satu persatu ya. Kita enter aja. Ini udah 50 nih. 50 kode gitu. Kita berarti 100 lagi ya. Semangat. Children. Out form field. Kita kan udah bikin ya teman-teman ya. Dibanding kita panggil yang TV ya atau text field, kita udah punya kelas sendiri yang udah kita desain sedemikian rupa, yaitu apa? Out form field. Kita tinggal panggil aja di sini. Jadi kita bikin pakai kelas kita sendiri ya. Out form field. Nah, dia minta yang udah mandatory nih teman-teman. Ada 3 yang mandatory ya tadi ya. Controller, label, dan obscure text. Di sini ya mesti bikin kosong dulu ya biar bisa dikebawahin. Miss, emang itu ngapusnya harus manual ya? Bisa kok, nanti dikasih tahu ya. Yang manual aja dulu. Biar teman-teman belajar. Oke. Di sini satu persatu yang mandatory itu kita kasih teman-teman ya. Pertama berarti tadi controller. Email udah punya email controller ya. Ya, tinggal panggil aja email controller. Kemudian selain itu kita tadi yang label ya. Nah, di sini labelnya berarti yang pertama apa? Email ya. Gak usah pakai username deh. Email ya. Kemudian setelah itu hint text ya. Hint textnya di sini enter or email nanti ya. Di sini string ya. Kemudian enter. Nah, sudah? Kita panggil validatornya. Validator, sudah? Kita panggil kelas validatorsnya. Validators. Kita panggil yang pertama dulu buat validator apa? Ini kita kalau titik kita dikasih penawaran. Kamu mau manggil validat yang mana? Berarti ini yang mana? Email. Sip. Nah, value-nya diminta value-nya diminta teman-teman. Nah, kita nggak usah panggil sebuah function, tapi kita manggilnya sebagai sebuah properties ya, biar dia nggak minta value. Udah? Komen ini masih minta, ini masih error nih. Kita lihat. Obscure text belum? Obscure text. Emang butuh password obscure text? Hah?
password obscure text. Ini kan email kan? Emang butuh obscure text? Enggak, berarti kita ada kesalahan di sini. Kita buka. Berarti di sini obscure text itu sifatnya required, teman-teman, ya enggak? Nah, di sini obscure text kita hilangin aja. Obscure text karena dia masa email obscure text? Kan bukan, gitu kan? Nah, sip. Berarti dia tambahin null label. Hah? Yang mana tadi? Tadi kan ini nih. Ulangin. Kita berada di login screen, udah? Nah, tadi kan kita masukin nih controller, label, hint text ya, sama validator. Kemudian kita hover nih, ada merah nih, hover, dia bilang the name parameter obscure text is required. Obscure text kan buat nge-enkripsi, ya nggak? Biar teks kita tuh jadi bintang-bintang atau bulat-bulat gitulah. Kita masa email pakai kayak gituan kan enggak dong, ya nggak? Jadi kita buka out form field class-nya dengan cara comment klik atau control klik. Nah, klik dia akan pergi ke sini. Udah? Silakan pergi ke sini dulu, ditungguin. Udah. Kenapa dia diminta? Karena di sini untuk yang bagian obscure text adalah required, ya enggak? Jadi required itu sifatnya wajib, teman-teman. Harus diisi, sedangkan obscure text saja email nggak pakai. Berarti dia ada salah nih di sini, ya enggak? Nah, jadi di sini required-nya kita hilangkan. Error tuh dia. Di sini kita jadikan null label. Biar nandain oh si obscure text itu bisa dipanggil bisa enggak loh, gitu ya. Sip, udah nggak merah nih di bagian out. Tapi dia ada merah lagi. Nah, obscure text-nya dia kenapa ini? Bisa merah nih. Tapi merah di ini. Ayo loh. Di situnya di line 12 depan. Oke, digini aja deh. Gak bisa juga. Di mana errornya kamu? Di constructor. Yang bagian mananya tuh? Obscure text-nya error. Coba ini kita hilangin boolean-nya nih, ya kan? Terus di sini kan harusnya yang required tick. Oke. Di sini suffix icon. Oh, I see. Bener, ditambahin null label di sini. Artinya dia bisa kosong, bisa enggak. Ya, di sini udah bener. Pastikan gak ada merah ya. Nah, di sini ada merah. Kenapa tuh kira-kira? Kira-kira apa tuh yang salah? Apa? Ada yang tahu gak? Itu gampang sih. Terkait null label. Null label types. Bisa. Jadi, teman-teman, ini kan merah ya? Ya nggak? Kita udah bikin di sini nggak merah nih, ya kan? Udah bikin dia sebagai not mandatory, ya nggak? Not required gitu. Udah kita desain sedemikian rupa, di sini error. Kalau kita hover, ya. Di sini ada argumen type boolean, null label cannot be assigned to the parameter type bool. Dia tuh maksain loh. Dia artinya tuh nggak null label, tapi kita paksain sebagai null label, ya nggak? Dengan kayak gitu, karena kita text field ini kita pakai reusable, artinya kan kita pakai terus-terusan, tapi ada beberapa parameter memang yang nggak kita gunakan, ya nggak? Termasuk si obscure text, kan nggak mungkin email pakai kayak gituan gitu kan. Jadi caranya teman-teman liatin Wistia, di sini kan udah kita bikin sebagai null label ya nggak? Kita kasih default value-nya menjadi false biar dia nggak kepanggil terus di sini. Obscure text-nya ya. This.obscure text sama dengan false. Insya Allah dia nggak merah. Nah, ini masih ada merah. Kita lihat apakah di tempat yang sama. Masih sama. Oke, kira-kira kenapa nih? Coba ini ulang deh. Oke. Punya teman-teman masih sama nggak? Masih. Ada yang enggak? Kalau kita hapus ininya, insya Allah nggak merah. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Udah di false.
udah di false-in dibanding kita membuat dia menjadi terserah user bisa kosong bisa enggak atau bisa nol bisa enggak. Mending kita langsung aja ngeset si obscure text itu sebagai false ya. Itu nilai default kalau dia nggak dipanggil ya nggak? Sama kayak di material app kalian, coba buka main.dart. Kalian manggil di sini debug show check mode banner ya nggak? Dia kalau misal kita hover di sini debugnya mana debug. Nah, debug show check mode banner dia tuh nilainya true teman-teman. Itu tuh sama kayak kita barusan bikin, ya nggak? Jadi maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Nggak. Di sini lihat ya. Kita contohnya dari sini deh. Kita hover material app. Coba Mistia giniin dulu. Oke, nih Mistia udah ada nih. Udah bisa muncul nih. Ya. Email controller aku. Another problem. Jadi ini harus paham nih teman-teman nih di bagian out form field kenapa dia ada kaitannya dengan nullable types dan kenapa kita harus ngasih default value. Itu tuh mirip banget sama yang ada di debug show check mode banner. Ini kan kita taruh false nih di sini, ya nggak? Kalau kita hover teman-teman, kalau misalkan kita Mistia nggak panggil, itu dia akan ada bannernya kayak gini. Kira-kira kenapa? Karena material banner ini kalau kita hover di sini material app itu tuh nilainya true teman-teman. Jadi kalau nggak dipanggil dia akan jalan true, ya nggak? Kecuali kalau kita panggil terus kita ubah jadi false dia akan hilang, gitu ya. Ini mirip banget sama case kita sekarang yang bagian obscure text. Kenapa kita panggil sebagai false di sini? Karena biar kalau dia nggak kepanggil dia nilainya false, ya nggak? Kalau dipanggil kita ubah jadi true, itu baru dia aktif gitu ya. Paham nggak sampai sini? Apa masih muter-muter? Ya udah, besok kita bahas lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Banyak banget logika yang harus teman-teman itu pahami ya. Tapi jangan khawatir, kita di sini sama-sama bareng-bareng ya, biar paham ya. Jadi kita bikin proses pembelajarannya itu tidak buru-buru ya. Jangan sampai kalian belum paham satu konsep itu udah skip gitu ya. Karena kadang-kadang konsep yang kita pelajari sekarang nih itu bakal berguna di project-project yang akan datang. Gitu ya. Udah? Boleh? Login screen. Oke. Ya, karena dia private. Agar dia bisa dipanggilnya tuh di sini doang. Biar kita kan bukan cuma ada login screen ya, tapi ada register screen biar dia itu nggak crash. Iya, jadi nanti di register kita juga bikin kayak gini. Bayangin kalau ini sifatnya public. Kita sama-sama punya form key di login dan register. Ketika mau manggil, dua-duanya ada tuh. Ada pilihan dua form key, yang satu punya login, yang satu punya register, ya nggak? Nah, mending kita bikin sebagai private, ya nggak? Agar dia hanya bisa diakses di file yang ini doang, gitu ya. Nggak bertabrakan. Siap. Ada lagi pertanyaan? Nah, teman-teman, nanti ketika kalian modifikasi itu silakan kalau mau implementasi best practice. Jadi kadang ada beberapa yang Miss yang nggak implementasi. Misalkan Miss kan kita udah bikin ini Miss kayak manggil media query. Kenapa kita masih masukin size pada teks itu tuh manual gitu. Kenapa nggak kita manggil dari media query? Nanti silakan ketika modifikasi aplikasi ini kalian kalau mau implementasi best practice tuh otomatis nilainya akan bagus juga. Jadi memang sengaja. Udah di setting ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Boleh. Buat yang question kayak dan dijadiin komponen juga nggak? Kalau yang di sini enggak. Tapi kalau kamu mau buat duluan itu boleh. Nanti kamu tinggal panggil-panggilnya itu malah gampang banget ya. Alright, ada lagi?
Miss ada info bootcamp nggak itu? Kira-kira ada yang mau ikut bootcamp nggak? Wih, kenapa nengok? Udah, jangan udah nih. Udah ya? Hah? Bootcamp, Misya udah dapat broadcastan info soal coding camp. Itu sama tuh kayak yang punyanya Zaza, Aurel tuh yang dulu tuh. Jadi satu kelas itu semuanya ikut seleksi, tapi yang keterima tuh 6 ya. Jadi memang seleksinya itu benar-benar seleksi ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Jika seperti itu, thank you so much for today ya. Kita minggu ini masih ada 6 JP dari Kamis ya. Itu terbukti tidak efektif ya teman-teman. Ketika 6 JP kita langsung full gitu kan, itu kita semua exhausted ya nggak? Exhausted, chaos dan lain sebagainya. Jadi ya kita nikmatin aja perjalanan panjang ini ya. Jadi thank you so much for today. If you have any question, feel free to ask ya. Datang aja ke counter gitu kan. Sama telepon 000. Dah, kalau nggak ada, kita bisa tutup pertemuan kita pada hari ini. Thank you so much. Sehat selalu. Let's close this session by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.